Halo teman-teman, jadi tahapan perkembangan psikososial menurut Erik Erikson terdapat 8. Nah, berarti tahap berapa ya tugas perkembangan pada usia toddler? Yap, betul banget teman-teman. Jadi, tugas perkembangan usia toddler adalah autonomi versus shame and doubt. Untuk lebih memahami lagi, apa sih usia toddler? Jadi usia toddler adalah anak yang berusia 12-36 bulan atau 1-3 tahun. Pada tahap ini, anak berusaha mencari tahu bagaimana sesuatu bekerja dan bagaimana mengontrol orang lain melalui kemarahan, penolakan, dan tindakan keras kepala. Jadi dalam tahap ini, anak akan belajar dirinya memiliki kontrol atas tubuhnya. Dan orang tua seharusnya menuntun anaknya, mengajarkannya untuk mengontrol keinginan atau impuls-impulsnya, namun tidak dengan perlakuan yang kasar, tetapi dengan melatih kehendak mereka, tepatnya otonomi. Di mana harapan idealnya anak bisa belajar menyesuaikan diri dengan aturan-aturan sosial tanpa banyak kehilangan pemahaman awal mereka mengenai otonomi. Inilah resolusi yang diharapkan. Ciri-ciri anak yang berhasil melewati tingkat ini akan merasa aman, dapat mandiri, menyadari kemampuan mereka sendiri, dan percaya diri. Sementara yang tidak berhasil akan merasa tidak cukup, malu, dan ragu terhadap diri sendiri. Jadi, perkembangan pada anak adalah hal yang harus diperhatikan oleh orang tua. Dalam perkembangan anak, orang tua mempunyai andil yang sangat besar dikarenakan keluarga sebagai tempat pertama di mana anak dilahirkan, dibesarkan, dan dididik. Lalu bagaimana jika orang tua tidak tahu tentang perkembangan anak? Bagaimana jika ketidaktahuan tersebut justru akan memberikan pola asuh yang salah? Oleh karena itu, kami kelompok 2 akan memberikan penyuluhan kesiapan peningkatan perkembangan pada anak kepada orang tua. Selamat menyaksikan video edukasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Anadolu Asyirah. Ibu bisa panggil saya dulu. Saya adalah mahasiswi keperawatan dari UPN Veteran Jakarta, Bu. Nah di sini tugas saya yaitu untuk memberikan edukasi mengenai tahap tumbuh kembang adik. Dan sebelumnya boleh tahu Ibu namanya siapa? Namanya Mani. Ibu Mani ya. Kalau adik namanya siapa ini? Arsyila. Arsyila umurnya berapa? 3 tahun? 3 tahun, oke, baik. Nah, jadi di sini saya mau ngobrol-ngobrol nih Bu sama Ibu. Waktunya sekitar 15 menit. Apakah Ibu dan adik bersedia? Oke, baik. Nah, di umurnya Arsyila yang 3 tahun ini, sekarang Arsyila tuh udah bisa apa aja Bu? Alhamdulillah aktif banget, udah bisa main sendiri sama temen-temennya. Ya kadang makan juga bisa makan sendiri. Udah bisa makan sendiri ya? Pintar ya? Bisa ya, pintar ya. Makannya banyak? Alhamdulillah ya, banyak lah. Ya, tapi milih-milih makan juga. Kalau di rumah itu Arsyila suka ini nggak, suka bantuin ibu misalnya kayak ibu lagi bersih-bersih atau ibu lagi masak, Arsyila suka ngerecokin gitu. Ya, maunya ngerecokin. Maunya ngerecokin gitu. Membantunya deh ya. Mau bantuin mama ya? Senang? Senang katanya. Oke. Kira-kira nih dari Arsyila yang aktif ini, kira-kira ada nggak sih yang membuat ibu tuh ngeganjel gitu atau ibu merasa aduh ya Arsyila kok ini banget ya gitu? Ya berantakin mainan gitu ya. Ya tapi nggak apa-apa lah ya, biar mengerti aja. Iya betul. Ya coret-coret itu. Apa dicoret-coret? Oh gitu. Ya. Kamu suka gambar ya? Iya, udah bisa nulis? Belum bisa. Ngaji ya dek? Arsyila ngaji? Iya ngaji. Oke baik. Jadi kalau misalkan si Arsyila ini lagi aktif banget Bu, lagi banyak tingkahnya nih, kira-kira ibu suka ngapain? Ya suka dibilangin aja, jangan berantakin atau jangan main jauh-jauh kalau lagi main. Arsyilanya suka mau ngomong? Ya suka sih. Kadang yang nurut, kadang yang nggak nurut. Iya.
Iya Ibu, sebenarnya nggak apa-apa sih Bu kalau seandainya Arsila itu lagi senang-senangnya aktif, lagi suka ngebantuin Ibu nih meskipun dia nggak bisa gitu. Memang sebenarnya di usia Arsila yang memasuki kategori toddler ini Bu, atau usia 3 tahun ini, itu memang tahap tumbuh kembang Arsila itu adalah memasuki tahap tumbuh kembang otonomi Bu, atau dia ini lagi senangnya melakukan sesuatu Bu, karena dia mulai merasa dia itu punya kuasa gitu, dia punya aku boleh nih ngelakuin ini gitu tanpa ada paksaan dari siapapun gitu. Jadi memang sifat Arsila atau perilaku Arsila yang saat ini itu memang normal gitu, nggak apa-apa. Kecuali nanti misalnya Arsila mulai melakukan perilaku yang menyimpang gitu, misalkan dia melakukan hal-hal yang nggak wajar, atau dia misalkan menyakiti teman sebayanya gitu. Nah itu mungkin nanti bisa Ibu arahkan, bisa Ibu bimbing gitu. Nah di tahap tumbuh kembang Arsila ini juga Ibu bisa membantu Arsila untuk memenuhi itu gitu. Jadi Ibu bisa bikin nih Arsilanya, misalkan diajarin melakukan pekerjaan rumah yang simpel-simpel, sederhana-sederhana gitu. Jadi biar dia mengerti gitu. Baik. Oke baik Ibu, jadi setelah penjelasan yang tadi sudah saya sampaikan, bagaimana perasaan Ibu? Saya sudah mengerti, sudah paham dengan penjelasan kakak tadi. Oke baik, selanjutnya apakah ada yang masih ingin Ibu tanyakan ke saya? Kak, saya mau nanya nih, kan anak saya kan aktif banget ya. Terus gimana kalau mau ngasih tahu ke anak biar jangan main jauh-jauh, karena takut ya, kan zaman sekarang nih banyak penculikan atau apa gitu. Gimana sih sarannya gitu untuk memberitahu ke anak gitu? Ya, kalau untuk solusi Arsila ini kan sebenarnya sangat masih kecil ya Bu. Mungkin kalau kita ngomong dia juga belum mengerti. Kalau dimarahin kan nanti dia malah nangis atau apa gitu cara ngomongnya ya. Ya mungkin ini Bu, dikasih tahu ke Arsila pelan-pelan, diajarin dari dia kecil apa yang boleh dan gak boleh anggota tubuhnya dipegang sama orang lain, itu apa saja, itu dikasih tahu juga Bu, untuk menghindari terjadinya pelecehan seksual pada anak itu banyak sekali. Terus juga diajarkan ke Arsila untuk mengenali orang-orang terdekatnya gitu. Jadi kalau seandainya dia ketemu sama orang lain yang dia nggak kenal, dia harus waspada gitu, jangan mudah juga untuk diiming-imingi sesuatu. Misalkan nih kalau anak kecil seperti Arsila itu kan masih suka jajanan gitu, kayak ayo mau nggak jajan ikut gitu. Nah itu nanti Ibu bisa bilang, nanti kalau misalkan ada orang yang mau orang deket, orang jauh, kalau misalkan ngajaknya pakai sesuatu kayak semacam disogok gitu, Arsila jangan tahu. Mungkin gitu sih Bu, yang penting kita ngomongnya harus pelan-pelan gitu, dengan bahasa yang tentunya Arsila mudah mengerti apa yang disampaikan gitu.